Selalu ada saja tindakan Allah untuk membebaskan kita. Maka dalam masa pandemi seperti ini, percayalah saudara-saudari, Allah punya cara untuk membebaskan kita melalui proses pemurnian, melalui proses pertobatan, agar melalui pemurnian dan pertobatan itu kita dibebaskan, kita diselamatkan oleh Allah sendiri. Pandangan Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Syukur kepada Allah karena kita semua sehat, kita semua dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Allah yang murah hati kepada kita. Kisah Yusuf selalu menarik, dan hari ini kita akan mendengar bahwa Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, ia menjadi orang besar, orang penting di Mesir. Dan ketika muncul musim masa paceklik di seluruh bumi, maka saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum ke Mesir, ke Yusuf, dan bertemu dengan Yusuf. Di sana Yusuf mengenal mereka, dan Yusuf hendak membalas dendam atas segala kejahatan mereka. Namun ia membalas dendam demi kebaikan, demi pertobatan, dan demi kehidupan bersama. Tuhan Yesus dalam bacaan Injil hari ini memanggil dan mengutus para rasul untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita pun dipanggil oleh Allah, diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan kebaikan dalam hidup kita. Menyadari bahwa kadang kita kurang mewartakan kebaikan itu dalam hidup kita, kita egois dan hanya memikirkan diri sendiri, maka marilah pada awal perayaan ini kita mohon ampun kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga kita semua bahagia, kita semua merasa bahwa sekarang, saat ini, kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan. Sehingga dalam situasi apapun yang kita alami sekarang, yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan menyertai juga semua bangsa di dunia ini. Kisah Yusuf yang hendak membalas dendam terhadap saudara-saudaranya ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum karena musim kelaparan menimpa seluruh dunia. Ini adalah merupakan kisah balas dendam yang sangat inspiratif. Bukan balas dendam yang menghancurkan, tetapi balas dendam yang menyadarkan, balas dendam yang membawa pertobatan dan membebaskan mereka semua. Mengapa tidak? Yusuf mengenal saudara-saudaranya, hanya dia berlaku seolah-olah tidak mengenal mereka. Maka mereka dituduh, saudara-saudara Yusuf dituduh oleh Yusuf sebagai pengintai mata-mata untuk negara Mesir. Tuduhan Yusuf itu lalu melahirkan refleksi yang mendalam dari saudara-saudaranya, dan mereka ditahan beberapa hari. Dan tindakan Yusuf ini lalu membuat saudara-saudaranya memikirkan kembali apa yang pernah mereka lakukan kepada saudara mereka Yusuf yang ditenggelamkan dalam sumur dan kemudian mengambilnya dan menjualnya kepada orang Mesir. Dan kini mereka mesti menanggung dosa
dari tindakan kejahatan mereka itu. Mereka menyiksa adik mereka Yusuf, dan juga mereka membuang saudara mereka ke orang Mesir. Tapi sekarang mereka ada di Mesir dan di hadapan Yusuf. Hanya mereka tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal, hanya seolah-olah dia tidak mau mengakui mereka. Dan karena itu, Ruben tadi mengatakan bahwa sekarang darahnya dituntut dari kita, karena mereka mengira bahwa Yusuf telah mati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengakuan dan penyesalan atas tindakan jahat saudara-saudara Yusuf melahirkan rasa iba yang mendalam dari Yusuf, yang dari tadinya itu mendengar pernyataan dan ungkapan-ungkapan penyesalan mereka. Saudara-saudara Yusuf mengakui perbuatan jahat mereka yang dilakukan terhadap Yusuf. Yusuf lalu menangis, tapi kembali menjumpai mereka. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam cobaan umumnya kita manusia disadarkan akan dampak, akan akibat dari kejahatan dan dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Ketika kita sadar akan perbuatan jahat itu, ketika kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu tidak baik, sesungguhnya kita jujur menelanjangi diri kita di hadapan Allah, karena Allah sanggup untuk melihat segala perbuatan jahat kita kepada sesama. Dan disitulah proses pertobatan dalam nurani kita yang mengarahkan kita kepada berdamai dengan Tuhan yang menyelamatkan dan berdamai dengan sesama. Seperti juga yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf di Mesir. Ibu, bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan panggilan dan perutusan para rasul dengan tugas utamanya adalah mewartakan kerajaan Allah, dan para rasul diberi kuasa untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan, kasih, dan juga mendatangkan kesembuhan dan pembebasan bagi yang sakit. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yusuf dalam bacaan pertama menampilkan sikap dan kasih Allah yang menyelamatkan saudara-saudaranya dan keluarganya yang sedang dilanda kelaparan. Melalui jalan atau proses pertobatan dari saudara-saudara Yusuf sendiri, para rasul dalam bacaan Injil diutus Tuhan Yesus untuk menghadirkan pembebasan, keselamatan, dan kehidupan bagi yang lemah dan sakit, menghadirkan kasih sayang Allah dalam pelbagai situasi kehidupan yang menentang manusia. Intinya bagi kita adalah Tuhan tidak pernah membinasakan hidup kita manusia, sebab selalu ada saja cara Allah untuk menyelamatkan manusia. Selalu ada saja tindakan Allah untuk membebaskan kita. Maka dalam masa pandemi seperti ini, percayalah saudara-saudari, Allah punya cara untuk membebaskan kita melalui proses pemurnian, melalui proses
pertobatan, agar melalui permurnian dan pertobatan itu kita dibebaskan, kita diselamatkan oleh Allah sendiri. Amin. Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini diberkati Tuhan, hidup dan keluarga kita masing-masing selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah pergi untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.